Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rizka Puspangaraja Putri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan. Nah, sebelum kita ke pembahasan tentang keamanan jaringan, di sini saya ada poin-poinnya. Oke. Nah, yang pertama ada definisi keamanan jaringan, yang kedua ada jenis gangguan keamanan jaringan, yang ketiga ada macam-macam sistem keamanan jaringan, yang keempat ada aspek-aspek keamanan jaringan, yang kelima ada klasifikasi serangan komputer, yang keenam ada tips keamanan jaringan. Ya, langsung kita ke definisi keamanan jaringan. Oke, di sini definisi keamanan jaringan adalah proses untuk mengidentifikasi atau mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Tujuannya untuk mengantisipasi resiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data. Oke, yang kedua ada jenis gangguan keamanan jaringan. Nah, yang pertama ada hacking, perusakan pada infrastruktur jaringan komputer yang sudah ada. Yang kedua ada carding, pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang, misalnya pencurian nomor kartu kredit, dan ini biasanya disalahgunakan untuk berbelanja online. Nah, yang ketiga ada defach atau perubahan terhadap bentuk atau tampilan website. Yang keempat ada phishing atau pemalsuan data resmi. Oke, selanjutnya di sini ada macam-macam sistem keamanan jaringan. Yang pertama ada VPN atau Virtual Private Network. Nah, jaringan komunikasi lokal yang dapat terhubung melalui media jaringan. Fungsi dari VPN ini untuk mendapatkan komunikasi yang aman melalui internet. Nah, yang kedua ada autentikasi atau proses pengenalan peralatan sistem operasi, aplikasi, dan identitas pengguna yang terhubung dengan jaringan komputer. Contohnya itu seperti username dan password untuk login ke jaringan. Nah, yang ketiga ada DMZ atau Demilitarized Zone. Fungsinya untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker. Yang keempat ada enkripsi atau teknik pengodaan data yang dapat digunakan untuk menjaga data. Oke, di sini selanjutnya ada aspek-aspek keamanan jaringan. Yang pertama ada confidentiality atau pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Secara umum dapat disebut bahwa kerahasiaan pengguna, makna bahwa informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak dan bukan orang lain, sama analoginya dengan email maupun data-data perdagangan dari perusahaan. Yang kedua, integrity atau pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Secara umum dapat disebut bahwa kerahasiaan pengguna, makna bahwa informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak dan bukan orang lain, sama analoginya dengan email maupun data-data perdagangan dari perusahaan. Pencegahan terhadap kemungkinan amandemen atau penghapusan informasi oleh mereka yang tidak berhak secara umum, maka integritas. Berarti bahwa informasi yang tepat memang tidak di mana-mana dan sistem atau mengikuti istilah mesangin tidak terjadi cacat maupun terhapus dalam perjalanannya dari penyajian kepada penerima yang berhak. Oke, selanjutnya availability, upaya pencegahan informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak secara umum. Maka makna yang dikandung bahwa informasi yang tepat dapat diakses bila dibutuhkan oleh siapapun yang memiliki legitimasi untuk tujuan. Nah, berkaitan dengan messaging system, maka pesan ini harus dapat dibaca oleh siapapun yang dialamatkan atau diarahkan sesuai waktu mereka yang ingin dibaca. Nah, selanjutnya no repudiation atau aspek yang menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi dukungan bagi elektronik e-commerce. Nah, selanjutnya authentication, suatu langkah untuk menentukan atau mengonfirmasi bahwa seseorang atau sesuatu
autentik atau asli, melakukan autentik terhadap sebuah objek, konfirmasi terhadap kebenarannya. Sedangkan melakukan autentikasi terhadap seseorang biasanya harus memverifikasi identitas pada suatu sistem komputer. Nah, autentikasi ini biasanya terjadi pada login atau penerimaan akses. Oke, selanjutnya ada akses kontrol. Ada sebuah metode untuk mentransmisikan sinyal yang dimiliki oleh node-node yang terhubung ke jaringan tanpa terjadi konflik atau hak akses. Selanjutnya accountability atau pembatasan akses untuk memasuki beberapa lokasi. Nah, di sini proses akses kontrol ini ditunjukkan untuk memastikan bahwa hanya orang yang berwenang dan punya alasan yang absah terkait dengan operasi dan bisnis, dan mengizinkan dan memahami memenuhi persyaratan ditentukan untuk memasuki yang dapat memasuki atau bekerja di dalam fasilitas. Hal ini yang dimaksud agar keselamatan atau keamanan fasilitas dan orang-orang yang berada di dalamnya terjamin. Oke, selanjutnya di sini adalah klasifikasi serangan komputer. Nah, di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama keamanan fisik atau physical security. Nah, di sini biasanya meliputi sistem peralatan, peripheral, dan media yang biasa digunakan. Nah, biasanya ini dia akan mengawas atau menyadap untuk mendapatkan password agar bisa dimiliki hak aksesnya. Nah, dan jika gagal, maka dia akan menggunakan DOC atau Denial of Service. Nah, di sini semua DOC atau Denial of Service. Di sini service yang digunakan oleh komputer tidak bekerja. Nah, sehingga DOC ini biasanya mematikan service apa saja yang aktif. Nah, terus atau membanjiri jaringan atau pesan-pesan yang banyak. Nah, secara sederhana, DOC ini memanfaatkan celah lubang keamanan pada protokol TCP atau IP yang dikenal dengan Steinfort, yaitu sistem target yang dituju akan dibanjiri oleh permintaan yang sangat banyak. Nah, sehingga akses menjadi sibuk. Oke, selanjutnya ada keamanan data atau media. Biasanya memanfaatkan kelemahan pada software yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email. Nah, cara lain itu untuk memasang backdoor atau trojan host pada sistem target. Nah, tujuannya untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi berupa password administrator atau password yang digunakan nanti untuk masuk pada akun administrator. Oke, selanjutnya ada keamanan dari pihak luar. Nah, di sini memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh atau memiliki akses untuk mengambil tindakan seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem dan menjadi target. Nah, hal ini biasanya disebut dengan social engineer atau social engineer ini tingkatan tertinggi dalam dunia hacking maupun checking. Biasanya orang yang melakukan social engineer ini akan menyamar sebagai orang yang memakai sistem atau lupa password, sehingga akan meminta pada orang yang memiliki hak akses pada sistem untuk mengubah atau mengganti password yang akan digunakan untuk memasuki sistem tersebut. Oke, di sini keamanan yang terakhir itu keamanan dalam operasi. Nah, di sini untuk mengatur segala sesuatu yang terhubung dengan sistem keamanan pasca diserang. Nah, sistem ini akan berjalan baik dan normal seperti biasanya. Nah, biasanya para penyerang atau penghapus seluruh log-log yang tertinggal pada sistem target ini di lost link sehingga melakukan serangan. Oke, selanjutnya tips keamanan jaringan. Yang pertama, kita harus memasang antivirus. Fungsinya untuk mencegah berbagai macam virus komputer yang dapat merusak komputer atau menghilangkan data-data penting.
Nah, yang kedua, update komputer secara rutin. Nah, software yang terinstal pada komputer perlu untuk diperbarui demi menjaga keamanan komputer. Oke, yang ketiga ini, jangan sembarangan membuka website yang tidak jelas, seperti situs-situs bajakan. Nah, yang biasanya itu banyak virusnya atau virus pathogen yang dapat menyebarkan ke perangkat komputer. Yang keempat, ini harus berhati-hati saat ingin mengunduh file dari internet, karena biasanya juga banyak virus atau malware di dalamnya. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.